Dulu waktu masih berkarir di dunia entertainment, gaji banyak, uang banyak, punya segalanya, tapi hati masih kosong. Ada apa ya? Kadang-kadang Allah kasih ujian kita kecil-kecil sedikit-sedikit, kita nggak noleh sama Allah. Kita tidak menyadari itu. Nggak nyadar, makanya Allah kasih sekalian aja deh ujian yang besar. Nggak mungkin secara logika kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak berlari menuju kepada kita, nggak mungkin. Saya juga sempat berhijrah tidak bawa apa-apa, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain karena ujian hidup ini menimpa terus-menerus sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhijrah. Maka sang pembunuh 99 orang ini membunuh orang tersebut, genaplah 100 orang. Allah itu sedang tersenyum melihat proses hijrahmu yang tertatih-tatih itu. Allah tersenyum dan Allah akan mengambil, menolong, insya Allah. Berjumpa lagi dalam program Catatan Ummah. Sahabat Ummah, dalam catatan Ummah kali ini kita akan membahas terkait dengan hijrah. Beberapa orang memahami hijrah adalah perpindahan tempat, ya. Namun beberapa orang juga memahami hijrah ini adalah perpindahan akhlak. Pertanyaannya sebenarnya dalam Islam, dalam ajaran Al-Quran ataupun hadis, apa makna hijrah sebenarnya? Nah, di catatan Ummah kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait tentang makna hijrah dalam Islam, apa saja keutamaan hijrah dalam Islam, dan apa manfaatnya kita berhijrah. Benarkah hijrah hanya identik dengan perpindahan fisik atau hijrah juga termasuk perpindahan psikis dalam arti akhlak? Nah, Ummah, banyak masyarakat yang mungkin termasuk saya pribadi ya kurang paham sebenarnya hijrah dalam Islam itu seperti apa sih? Kalau kita membaca beberapa sumber itu biasanya, oh hijrah itu terinspirasi dari kisah Nabi Muhammad yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul. Tapi ada juga, saya sekarang sudah berhijrah, sudah pakai hijab. Oh, berarti hijrah tidak hanya lebih identik dengan fisik, perpindahan fisik ya, tapi juga ada akhlak di situ. Betul. Sebenarnya kalau dalam Islam gimana Ummah? Makna hijrah sebenarnya? Hijrah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata hajaroh yang artinya berpindah. Berpindah ini berpindah apa? Bisa berpindah tempat, bisa berpindah sifat, dari sifat yang buruk menjadi sifat yang baik, bisa berpindah minad dhulumat ila nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya, minal jahiliyah ila hidayah, dari kebodohan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ini maknanya tidak hanya berubah tempat tapi juga berubah menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik. Dan sepanjang kita hidup kita terus berhijrah. Karena ada pepatah mengatakan kalau kita sama hari ini dengan hari kemarin kita termasuk orang yang merugi. Kalau kita hari ini lebih buruk daripada hari kemarin termasuk orang terlaknat. Tapi kalau kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kita termasuk orang beruntung. Termasuk orang beruntung. Hijrah memang tidak hanya tempat ya, tapi hijrah juga dengan perilaku, dengan akhlak kita. Hijrah itu pasti nggak pernah lepas dari namanya taubat kalau kita kaitkan dengan hijrah perilaku. Di dalam hijrah di dalam hijrah itu pasti ada taubat. Kenapa? Karena taubat nasuha itu teman-teman sekalian, ciri-cirinya adalah dia berhenti, dia menyesal dan dia melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk menutupi kesalahan yang kemarin. Jadi di dalam hijrah itu pasti di dalamnya ada taubat. Oke, jadi hijrah itu intinya tidak akan berarti walaupun kita sudah menutup aurat, tapi kalau kita tidak bertaubat, ibaratnya seperti sia-sia ya Ummah ya? Karena setelah satu step maka kita akan menuju ke step berikutnya, yaitu apa? Bertaubat. Taubat itu apa? Kita lakukan kebaikan-kebaikan terus Masya Allah. untuk memperbaiki yang kemarin-kemarin. Itu pertama satu. Karena terlalu happy, terlalu sempurna hidupnya, tiba-tiba ada rasa kekosongan di hatinya. Dan ini saya rasakan juga loh Ummah. Dulu waktu masih berkarir di dunia entertainment, gaji banyak, uang banyak, punya segalanya, tapi hati masih kosong. Ada apa ya? Benar apa yang Ummah katakan? Ada masa di mana Allah kayaknya udah terlalu baik kok, saya masih berhak sama Allah, itu pertama. Yang kedua, orang bisa berhijrah karena ada kisah yang paling sedih yang terjadi dalam hidupnya. Itu yang terjadi kepada saya, yang ibu sakit dan sebagainya. Kadang-kadang begini teman-teman sekalian, kita dilempari orang batu kecil, kita nggak noleh gitu, nggak ngerasa. Tapi kalau dikasih lempar batu yang besar, kita baru noleh, oh iya siapa itu. Allah juga begitu. Ya? Allah juga begitu. Kadang-kadang Allah kasih ujian kita kecil-kecil sedikit-sedikit, kita nggak noleh sama Allah. Kita tidak menyadari itu. Nggak nyadar, makanya Allah kasih sekalian aja nih ujian yang besar tuh, biar noleh ke atas. Masya Allah.